Assalamualaikum, nama saya Sophia Iskandar. Berikut adalah rangkaian kegiatan peer teaching yang merupakan rangkaian pembelajaran yang telah saya susun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar atau belum nih? Sudah Bu. Sudah Bu. Sebelum belajar, seperti biasa itu berdoa ya. Kita berdoa dulu. Ya, Bu. Berdoanya Ibu sekarang mau ganti gak mau kayak kemarin-kemarin, mau tolong Kurniaji tolong pimpin doanya hari ini ya. Baik Ibu. Baik teman-teman. Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Kurniaji. Nah sekarang sebelum belajar, Ibu kayaknya melihatnya ini nggak enak ya. Coba berdiri di bangku masing-masing, bukan di bangku, tapi di meja di samping mejanya masing-masing ya. Lihat coba. Iya, Bu. Coba lihat meja paling depan. Meja paling depannya kan itu sudah posisinya sudah benar ya. Kalian luruskan dulu mejanya supaya nanti mejanya itu sama. Dilihatnya juga nanti enak. Ya, rapikan dulu mejanya. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Satu lagi, kok Ibu lihat tadi masih ada ya yang bajunya dikeluarkan. Rapikan dulu. Bu, Ibu, Uswa cubit-cubit Bu. Ya, nanti Ibu ini nih kasih apa? Kasih apa? Duluan Bu. Belajar sih ya. Coba lihat kanan kirinya. Kanannya Sudah Ibu. Sudah Bu. Ibu. budaya apa kemarin? Pawai budaya kan di dalamnya seperti kita pawai kemarin 17 Agustus ya. Kemarin ikut nggak pawai 17 Agustus? Banyak anak-anak yang memakai baju ini, baju ada musiknya juga, musik tradisional. Nah, kita hari ini mau belajar tentang musik sekaligus nanti akan dikaitkan dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, Bani, perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tayangkan. Tunggu sebentar. Kalau sudah terlihat, kasih tahu ya. Baik Bu. S. Sudah belum? Belum Bu. Belum. Sudah ada ya? Belum. Belum, masih loading mungkin. Tunggu ya. Sudah Bu. Iya. Sudah? Nih, sudah ada? Sudah. Ibu di sini sudah menyiapkan sebuah infografis. Nah, teks infografis ini tentang sejarah telepon. Nah, nanti silahkan kalian baca teks sejarah telepon ini. Nah, karena ini kan layarnya itu hanya setengah ya. Nanti ketika kalian sudah sampai ujung sini, kalau misalnya sudah selesai dibacanya, tolong kasih tahu Ibu, Bu, aku sudah selesai bacanya, tolong turunkan ke bawah. Nanti Ibu turunkan. Seperti itu ya. Sekarang silakan kalian baca ini selama waktunya 5 menit aja ya. 5 menit baca, kalau sudah nanti kita bertanya jawab lagi. Silakan dibaca, dipahami isinya itu apa. Pokoknya diperhatikan baik-baik. Silakan dibaca. Domestik dan kawan untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan. Kebanyakan telepon beroperasi dan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan penggunanya
jangan nih? Sudah belum bacanya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Kalau Sudah, sudah, Bu. sekarang kita lanjut bertanya jawab ya. Sekalian ada sedikit penjelasan dari Ibu. Sebelumnya, coba lihat. Tadi kan sekalian sudah baca ya teks paragrafnya. Teks paragrafnya itu ada berapa sih? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4 ya? Ya. Ini tuh di paragraf ini paragrafnya dia memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi tidak semuanya paragraf sini itu ada gagasan pokoknya, gagasan pendukung. Itu mau menjelaskan dulu tentang gagasan pokok. Ada yang tahu tidak apa itu gagasan pokok? Tahu, Bu. Ada tidak? Kalau tidak ada, Tahu, Bu. dalam jadi ini Untuk megono. biasanya kalau gagasan pokok itu Very dia nice. itu bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun tanpa adanya bantuan dari bantuan apa kayak kalimat pendukungnya dia masih kita. Nah, biasanya kalau kalimat ini atau kalimat gagasan utama ini dia itu letaknya di atas atau di awal. Kalau tidak, dia itu terletak di akhir. Jadi kemungkinannya hanya 2, terletak di awal atau terletak di akhir. Nah, itu namanya gagasan apa? Gagasan Pokok. Kemudian selain gagasan pokok, ada juga yang disebut dengan gagasan penjelas atau pendukung. Pendukung. Ya. Kalau gagasan pokok itu adalah inti, kalau gagasan pokok itu inti, berarti gagasan pendukung itu adalah penjelas dari gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung itu biasanya bukan hanya terdiri dari satu kata aja, bukan hanya terdiri dari satu kalimat saja, tapi bisa saja terdiri atau tersusun dari beberapa kalimat. Nah, kalau kalimat pendukung itu tidak terbatas dia jumlahnya. Gitu. Nah, kembali lagi ke teks yang tadi. Tadi kalian sudah membaca. Sekarang coba Ibu mau tahu siapakah penemu telepon yang pertama? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Ya, boleh siapa ya yang duluan deh? Siapa? Saya, Bu. Itu, Bu, siapa namanya tadi? Saya, Bu. Itu si Graham, Bu. Tarsia, coba siapakah nama penemu telepon yang pertama, Nak? Alexander Graham Bell, Guru. Oh iya, betul, pintar. Wih, Tepuk tangan untuk Tarsia. Nih. Kemudian, bagaimana perkembangan awal telepon? Ada yang tahu tidak? Perkembangannya bagaimana? Coba. Tahu, Bu. Kurniaji, silakan jawab. Untuk alat komunikasi, Bu. Untuk alat komunikasi. Coba yang lain. Yang lain coba. Ada tidak? Browsing dulu. Awal perkembangannya bagaimana? Sigit? Siap, Bu. Aduh, ngantuk tadi saya, Bu. Ayo Bentar. coba bagaimana awal perkembangan telepon? Perkembangan telepon awalnya itu apa tadi? Itu, Bu, masih kuno, Bu, teleponnya, Bu. Jadi harus dikembangkan itu ya. Ya, betul. Jadi pada zaman dulu itu, telepon itu jangkauannya masih sangat terbatas, hanya sekitar 8 mil. Bedanya kalau sekarang itu kan telepon itu sudah jangkauannya sudah sangat luas. Bahkan kita ada di sini mau berbicara ke orang yang ada di luar negeri sama juga bisa. Nah, itu perkembangannya. Kalau zaman dulu jangkauannya terbatas, kalau sekarang sudah semakin luas. Kemudian tadi Kurniaji tadi apa bilangnya? Sebagai alat
komunikasi ya. Alat komunikasi, Bu. Nah, kalau itu cocoknya mungkin Fungsi. ke pertanyaan Ibu yang ketiga. Bagaimana fungsi ya? Alat komunikasi itu sebagai alat komunikasi ya. Komunikasinya berupa apa coba? Berupa Apanya, suara, Bu? Bu. Berupa suara, Bu. Kalau suara itu berarti sama dengan bunyi, Bunda. Bunyi. sama dengan bunyi, Bu. Bunyi. ya. Jangan lemas dong belajarnya ya. Nah, Ya, Bu. sekarang bunyi itu Ya, Bu. apa sih? Ada yang tahu tidak? Bunyi Bunyi itu adalah Suara. Gelombang yang merambat, Bu. Nah, betul, Kurniaji pintar. Bunyi adalah Hore. hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, bunyi ini Gelombang. tadi kan dikatakan bunyi itu hasil getaran suatu benda. Kalau benda yang menghasilkan bunyi seperti apa? Apa saja yang Gitar, Bu. menghasilkan bunyi contohnya? Gitar. Undang. Nah, Kentongan, Bu. Nah, itu kayak gentong apa kentongan ya, Kentongan. kentongan, gitar, terus apa lagi bel ya, termasuk Iya, Bu. termasuk ke dalam sumber bunyi. Bunyi. Iya, sesuatu yang menghasilkan Yang listrik, bunyi Bu. itu disebut sumber bunyi. Kemudian bunyi itu ternyata memiliki sifat. Ada yang tahu tidak berapa sifat bunyi atau apa sifat bunyi? Belum Yang tahu, tidak. Bu. Ingat, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Ya sudah Ibu jelaskan nih. Kalau bunyi itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, bunyi itu dapat dipantulkan. Contohnya nih ya, bunyi dapat dipantulkan itu seperti kita ketika berada di sebuah ruangan, kemudian kita berteriak, nah bunyi itu langsung mundur, langsung keluar, langsung terdengar. Nah, namanya bunyi dapat dipantulkan. Nah, ada satu lagi nih. Kalau kita berdiri di lorong, pernah kalian datang ke gua? Pernah ke gua tidak? Takut, Belum, Bu. Bu. Belum, takut. Siapa yang pernah tadi? Saya pernah, Bu. Nasya sudah pernah tidak Nasya teriak di dalam gua? Pernah, Bu. Suaranya mendengung begitu. Nah iya, nah itu suaranya kan kalau kita berteriak di depan gua ya atau di lorong seperti itu, nanti seperti ada suara yang muncul lagi setelah suara kita ya, seperti misalnya halo, jadi halo Ada suara seperti kedua, itu iya. ya. Jadi Itu kayak suaranya ada siapa, Bu? ya, seperti ada echo. Nah itu ciri-ciri bunyi Echo. dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi juga dapat diserap. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah datang ke bioskop? Saya, Ibu. Ya, Bu. Belum. Ampun, tidak ada. Saya, Bu. Saya Itu. Lajar Tancep, Bu. Enggak bioskop. Nonton. Ke bioskop nih, Ibu kan mau ininya bioskop nih. Kalau bioskop itu di situ ada salah satu sifat-sifat bunyi ternyata. Jadi di bioskop sekarang itu kan kita kalau masuk ke dalam bioskop itu bunyinya sangat bising sekali ya. Suaranya sampai menggema gitu ketika kita di dalam bioskop. Tetapi mereka yang ada di luar gedung itu sama sekali tidak mendengar. Karena ternyata bioskop itu menggunakan alat peredam. Biasanya disebutnya kerdam. Nah, alat peredamnya itu bisa berbentuk seperti, bukan berbentuk, dari karpet, dari styrofoam, dari kayak busa itu. Nah, dengan memakai alat-alat tersebut, jadi bunyi itu tidak terdengar keluar, jadi seperti diredam. Terus diserap, bukan diredam. Kemudian yang ketiga, bunyi itu dapat merambat. Merambatnya itu bunyi merambat ke benda yang padat, ke benda yang cair, dan ke benda yang berbentuk gas. Ibu kasih salah satu contohnya aja ya.
kalau benda merambat ke benda padat. Contohnya seperti kita kalau bertamu ke rumah teman biasanya ngapain dulu coba? Yang pertama dilakukan Ketok pintu. tidak langsung masuk kan, pasti mengetuk pintu dulu. Nanti Ketuk gerbang, pintunya Bu. kan diketuk, tok tok tok. Ada bunyinya tidak? Ada. Nah, berarti dari bunyi itu merupakan salah satu dari sifat apa? Bunyi. Salah satu dari sifat bunyi bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, selain bunyi memiliki sifat, bunyi juga terdiri dari beberapa jenis. Ada yang tahu tidak jenis-jenis bunyi? Ya. Tahu, Bu. Tidak. Bunyi itu jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Pernah dengar tidak bunyi infrasonik? Kayak apa, Bu? Belum, Bu. Belum pernah dengar. Belum. Kalau bunyi infrasonik, bunyi yang kecepatannya kurang dari 20 Hz atau frekuensinya itu rendah. Karena saking rendahnya sebagai manusia itu tidak bisa mendengarnya, harus menggunakan alat. Nah, biasanya bunyi infrasonik ini digunakan oleh para ilmuwan untuk mendeteksi adanya gejala-gejala alam seperti gempa bumi atau tsunami. Nah, itu nanti ada alatnya itu untuk mendeteksi bunyi dari bunyi infrasonik. Infrasonik ya. Kemudian yang kedua itu tadi infrasonik, terus yang kedua audiosonik. Bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang frekuensinya dari 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini bunyi yang biasa kita dengar. Seperti sekarang Ibu berbicara di depan kalian nih, terdengar atau tidak? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Nah, bunyi yang seperti ini dinamakan bunyi audiosonik. Bunyi yang biasa kita dengar. Kalau nonton TV ada bunyinya. Dengarkan radio ada bunyinya. Nah, itu bunyi yang kita dengar itu yang bersahabat dengan telinga kita itu namanya audiosonik. Nah, bukan hanya manusia saja yang bisa mendengar, tapi hewan juga bisa mendengarkan audiosonik ini. Nah, yang terakhir nih, yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini merupakan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000. Terbayang tidak kalau bunyi itu di atas 20.000? Seperti apa bisingnya? Kalau kita di depan sound system aja kayaknya kuping itu kayak sakit ya. Nah, ini audio ultrasonik ini yaitu di atas 20.000. Bisa terbayang kerasnya itu seperti apa. Nah, bunyi ultrasonik ini bisa didengar oleh hewan-hewan laut seperti lumba-lumba. Jadi untuk berkomunikasi, si lumba-lumba ini mereka menggunakan kayak bunyi yang dikeluarkannya itu berbentuk ultrasonik. Kayak ada lagi kuda, terus jangkrik tuh yang memakai bunyi ultrasonik. Terus ada Kalau lagi semut gimana, Bu? kelelawar. Kenapa Kurniaji? Kalau semut sih itu suaranya apa, Bu? Termasuk Kalau Bu? semut kayaknya infrasonik ya. Kan Oh, kita tidak bisa mendengar semut. Oh iya ya, Bu. Apapun Kurniaji bisa dengar suara semut. Gak bisa, Bu. Bisanya nyanyi semut-semut merah, Bu. Nanti nyanyi ya. Nanti nyanyi semut-semut merah. Nah, sekarang Kurniaji nyanyi itu, Bu. Kurniaji nanti nyanyi. semut nakal. Sekarang aku punya satu. Kalian perhatikan ya. Videonya apa? Ini diperhatikan apa saja yang ditayangkan, terus pokoknya nggak ada yang dari awal sampai akhir. Yang melamun semuanya perhatikan. Bu. Ya, Bu. Masih
loading. Bu, minum dulu boleh enggak, Bu? Boleh, boleh. Yang penting nggak makan ya, Timbul. Enggak, Bu. Minum doang. Bagi Pak, bagi. Bu, istirahat jam berapa, Bu? Nanti Neng masih lama istirahatnya. Baru juga masuk. Udah lapar ini, Bu. Lapar sekali ini. Mau istirahat. Salah dulu. Nanti kan biasanya tengah sembilan baru jam dulu. Sudah muncul Halo, belum Bu. sih? Baru muter, Bu. Guru itu. Nah, Halo Ibu. baru muter Bu, ya. mau mulai. Dengar tidak? Terdengar, Bu. Membuat telepon sederhana. Teman-teman smartphone, ayo kita belajar cara membuat telepon sederhana. Teman-teman, Tunggu. tahu nggak bagaimana cara membuat alat telepon sederhana? Cara membuat telepon sederhana. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang akan digunakan seperti kertas, benang, paku. Meminta untuk orang dewasa untuk melubang kaleng. Masukkan ke dalam lubang, buat simbol pada ujung tali. Telepon kaleng siap digunakan. Bagaimana mudah buatnya, bukan? Selamat mencoba. Nah, apa tadi yang diceritakan dari videonya? Cara membuat telepon sederhana, Bu. Membuat telepon. Telepon. Ya, cara membuat telepon sederhana. Telepon Nah, ini sederhana. merupakan salah satu jenis atau ciri-ciri bunyi. Ada yang tahu tidak? Itu Ini masuknya ke Ciri. mana? Ciri, Bu. Ciri-ciri. Ciri-ciri Ya, bunyinya, pintar. Ibu. Ini masuknya ke ciri-ciri ya, karena Ciri. apa tadi? Merambat ya, ada merambatnya seperti Merambat, itu Bu. ya. Nah, nanti Ibu akan tugaskan kalian untuk menyiapkan alat-alat. Kita akan membuat sederhana, kalian nanti diskusikan ini. Oh iya, nanti setelah ini kita bagi kelompok ya, diskusikan dengan kelompok kalian alat aja yang dibutuhkan, siapa yang membawanya, kemudian bagaimana cara membuatnya, nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Nah, ini kan ada 4 baris ya, ada 4 baris. Nanti satu baris ke belakang itu satu kelompok ya. Jadi ada berapa baris? Ada berapa kelompok? 5. Ada berapa? Ada 4. Nah, 4 kelompok ini nanti siapa yang membawa alat-alatnya. Terus alat apa saja yang harus dibawa. Nih, Ibu punya contoh. Tadi yang disiapkan itu yang pertama apa ini? Gunting. 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 Yang kedua apa ini? Benang jagung. Nah, Benang. Atau tali ya. Tali atau benang. Kemudian komponen utamanya nih. Tuh. kaleng. Kaleng bekas ya. Ini itu kaleng bekas. Nanti kaleng bekas ini bisa kita pergunakan untuk percobaan sifat-sifat bunyi. Kalau kalian sulit menemukan kaleng seperti ini, karena ini memerlukan bantuan dari orang tua. Ini kan awalnya itu tertutup harus
Lubang Harus nih. diminum. Harus diminum. Bukan timbul. Harus Dilubang ya, Bu. harus dibuang atasnya ini loh. Atasnya ini harus dibuang dan kalian harus didampingi oleh orang tua. Tidak boleh sendiri karena berbahaya. Seandainya ini susah, kalian bisa menggunakan nih kertas. Kalau beli es di luar, kalau istirahat, nanti bisa dikumpulin. Gelas plastik itu, Bu. Bukan untuk nanti praktek. Jadi gelas minum esnya itu bermanfaat untuk percobaan kita selanjutnya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa saja ya? Kalimat. Tentang telepon. Ibu. Oh ya nih, sambil kalian berdiskusi, nanti sekalian diisi LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nih, nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD-nya. Berarti ini ada 4 kelompok, Ibu bagikan 4 LKPD. Yang dikerjakan itu LKPD yang kedua dulu ya, Naya. Bukan LKPD yang ke-1, LKPD yang kedua. LKPD yang kedua itu nih, bentuknya seperti ini. Tuh, ini nanti ada LKPD yang nanti kalian kerjakan. Pertama, diskusi dengan kelompok alat apa yang dibutuhkan untuk membuat pesawat telepon sederhana. Kemudian besok bawa barang-barang yang diperlukan besok pertemuan berikutnya. Yang ketiga, diskusikan bersama kelompokmu. Ini bukan di rumah ya, di sekolah. Rancangan cara pembuatan pesawat telepon tersebut. Nanti isi di sini nih. Tuh, isinya di sini. Nanti di sini ditulis bahan-bahan, kemudian pembuatan. Nah, untuk langkah pembuatannya, Ibu maunya gini loh nulisnya. Kan kita pakainya kaleng tadi ya, kaleng. Jadi nanti jangan hanya ditulis nomor 1, kaleng. Terus dilubangi, dimasukkan benang, jangan segitu. Nah, itu kan kalimat intinya ya, kalian harus buat kalimat pendukungnya. Oh nih, kaleng itu kan sebelum dipakai ini harus diapain? Harus dicuci kan ya, harus dicuci bersih. Jadi kaleng sebelum digunakan, kalengnya harus dicuci dengan bersih, atau sebelum dipergunakan kalengnya harus diapakan gitu. Nanti pada intinya bukan hanya satu kata atau hanya satu kalimat, harus ada pokoknya dan harus ada kalimat penjelasnya. Seperti itu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah ngerti? Nah, sekarang silakan kalian bersama kelompok kalian diskusikan apa saja yang akan dibawa besok, siapa saja yang membawanya, kemudian sekalian lagi dipikirkan siapa yang besok mempraktekkan ke depan, di depan teman-teman. Waktunya 30 menit dari sekarang, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Bu, izin ke belakang boleh? Oke. Ya, masuk, Bu. Iya. Waktunya 3 menit lagi. Sudah selesai belum? Belum Ibu, susah ini Bu. Susah. Mau tanya Kurniasi boleh Bu? Kurniaji satu kelompok tidak sama Sigit. Kalau satu kelompok boleh diskusi. Tuh diskusi tuh. Jangan, Bu, nanti main-main, Bu. Ya, betul. Kalian boleh diskusi, boleh ngobrol hanya dengan teman satu kelompok, ya. Tidak boleh dengan kelompok lain. Ayo, 3 menit lagi, segera selesaikan tugasnya ya. Sudah? Ya, sudah semua. Sekarang dari hari ini, dari awal sampai akhir, apa saja yang sudah dipelajari? Apa ada yang mau berbicara tidak? Saya, Bu. Ya, Herlin.
Gagasan pokok Bu sama bunyi-bunyi. Ya, betul. Jadi gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Ada juga gagasan bukan, sifat-sifat bunyi ya. Terus ada juga jenis-jenis bunyi dan sumber bunyi. Ibu rasa pertemuan kita hari ini itu sudah cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi yang berdoa itu Kurniaji ya, berarti ditutup juga oleh Kurniaji. Silakan Kurniaji, pimpin doanya untuk pulang. Baik. Mari kawan-kawan, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mari sama-sama. Istirahat. Ya, Terima kasih Ibu. Terima kasih. duduk rapi. Kalau ibu gitu, duduk rapi. Bilangnya siap gitu ya. Duduk rapi. Siap. Yang paling rapi Siap. boleh pulang duluan. Duduk rapi. Siap. Siap. Nah, barisannya Herlin boleh pulang. Ye. Dilanjut barisannya Sutriani boleh pulang. Yeay. Lanjut Berbagu. Timbul. Oke. Terakhir barisannya Sinta boleh pulang. Hore. Salim dulu. Salim Ibu Salim. Besok sekolah lagi ya. Kita lanjutkan percobaannya. Siap. Siap Ibu. Iya, Bu. Nah, ini kemarin kita itu sudah belajar apa? Sudah belajar tentang Telepon Ibu. telepon, tentang bunyi, tentang gagasan pokok. Ada juga tugas ya dari Ibu kemarin. Tugasnya sudah dibawa belum? Sudah. Nah, sekarang kembali ke ini dulu deh, kembali ke kelompoknya masing-masing seperti kemarin ya. Kembali dulu ke tempat ke kelompoknya masing-masing. Sekarang coba Ibu mau cek dulu kelompok 1, nanti yang dipanggil itu alatnya diacungkan ke atas ya, diangkat ke atas. Bareng-bareng. Kalau Ibu bilang mana kalengnya gitu, nanti kalengnya kalian angkat ke atas. Ya, Bu. Terus nanti kalau Ibu bilang mana benangnya diangkat juga ke atas. Siap? Ya, Bu. Kelompok 1 sampai 4, mana kalengnya? Coba diangkat. Ini Bu. Ya, ini kalengnya ya. Kelompok 1 sampai 4, mana Ini Bu. benangnya? Ini. Kaleng dan benang ini. Siapa yang nggak bawa benang? Ada semua tidak benangnya? Ada, Bu. Ada Ya. Bu. Ini Kemudian benangku dan kaleng ini. Benang dan kaleng angkat ini Bu. pakunya, paku untuk melubangi, paku. Ada, Bu. Ada ya. Bu. Selain paku, temennya paku apa itu? Palu. Palunya diangkat, awas. Palu ini berbahaya, tidak boleh dimainkan. Ini palu. benangnya ya. Ini palu Bu, palu ini. Palu Ya, ini. betul itu palu. Bisa. Terus Palu. tadi apa terakhir? Gunting. Guntingnya mana? Guntingnya diangkat, gunting. Gunting ada. Nih, gunting Ibu. Ya, Iya. udah komplit semua berarti. Dah. Palu dengan tali ini siap Bu. Palu dengan tali. Kenapa timbul? Ini palu dengan tali sudah siap. Ya, siap. Sekarang untuk peraturannya nih, Ibu mau buat peraturan dulu. Jadi semua anggota kelompok ini harus bekerja sama untuk membuat pesawat telepon sederhana. Harus dibuat secara bersama-sama, tidak boleh kerjakan sendiri sama satu orang. Itu namanya bukan kerja kelompok tapi kerja mandiri. Jadi dikerjakan secara berkelompok ya, bareng-bareng bekerja sama. Sambil diskusi juga apa yang harus disiapkan. Harus dilakukan.
silakan kalian nah itu dikerjakan bareng ya, itu 20 menit dari tidak boleh ada salah satu anggota yang diam saja, harus aktif bareng-bareng. Bantu temannya untuk membuat pesawat teleponnya. Sekalian juga nanti dipilih, persiapkan siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, silakan kalian kerjakan, dimulai dari waktunya. Aku kasih waktu karena tadi sudah kepotong ya. Aku kasih waktu ada yang putus. Boleh Suaranya putus. Tidak, tidak. Bu. Apa itu, Bu? Nggak dengar, Bu. Nggak dengar, Bu. Suaranya putus. Tidak jelas, Bu Guru. Tadi sampai mana? Sampai itu, Bu. Apa? Sampai mana? Suruh buat Kedengarannya? suruh buat telepon. Ya. Kalian buat tidak? Dengar nggak? Mana? Putus-putus, Bu Guru. Dengar tidak? Suaranya nggak jelas, Bu. Halo. Dimas putus. Suaranya gak jelas. Halo, Bu. Gimana ini, Bu Guru? Jelek di rumah. Pokoknya kerjakan. Ya, Bu. Kerjakan. Ya, Bu. Kalian kerjakan apa yang sudah kalian rencanakan, kalian kumpulkan waktunya untuk merealisasikannya. Waktunya 15 menit dah. Bu, lubangi kalengnya susah, nggak bisa. Sinta, Iya, Bu. coba. Siapa yang kelompoknya Sinta yang bisa tolong dibantu? Tadi bukan Sinta, Bu. Tadi Pakai malu, Uswa. tangannya, Nak. Saya nggak bisa, Bu. Boleh minta tolong anak laki-laki, Bu. Takut nanti tangannya kena. Kenapa Uswa? Uswa manja, Ini Bu. digigit boleh nggak, Bu? Ya, coba. Gigi kamu jangan nanti potong. Itu boleh, nggak boleh ya. Waktunya 5 menit lagi. Sebentar lagi, Bu. Dikit lagi. Sudah selesai atau belum? Belum, Bu. Bentar, Bu. Ya, 5 menit Bentar. lagi ya. Ya. Bu Usma jadi minta dibantuin enggak? Udah, Pak. Ini tadi digolong ke Oh, sama Bu udah. Sinta. Ya, jadi wis. Awas pakunya jangan dipakai main ya. Mas Tim pinjam palunya, Mas Tim. Nanti Oh, ini palu ini. Sudah, waktunya sudah. Kenapa sakit? Tuh pinjam palu Mas Tim itu, Bu. Sudah selesai semua belum? Sudah, palunya besar, Mas Timbul. Ya, Bu. Sudah ya, waktunya sudah habis. Ibu rasa kalian sudah selesai semuanya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Berarti ada 4 orang, berarti
ada 4 hasil karya yang nanti yang akan diperagakan. Siapa dulu yang mau maju? Ada yang mau maju duluan? Ya, alat peraganya berfungsi baik atau tidak? Coba kelompoknya kelompok timbul duluan. Ya. Timbul mana timbul? Ya, hadir. Ya, Bu. Baru ini dapat kaleng. Kasak. Suaranya nggak ada, Bu. Ditanya aja ya, udah presentasi nih. Coba sekarang presentasikan hasil karya di depan kelas, berarti harus 2 orang ya, 2 pasang. Suaranya nggak ada. Bisa diulangi, Bu. Oh, suaranya tidak. Sekarang suaranya putus. Ada, Bu. Ada suaranya tidak. Ada, Ibu. Ada, Bu. Ya, Bu. Suaranya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Bu. Ada. Tapi Sekarang Ibu minta salah 2 orang perwakilan dari setiap kelompok itu untuk orang tiap kelompok itu untuk maju ke depan. Silahkan kalian presentasi. Putus. Nah, pokoknya presentasikan hasil karya kalian ya. Presentasikan karyanya, nanti akan Ibu komentari. Ada yang bisa dengar tidak? bisa, Bu. Ya, siap. Sudah, Ibu. Bisa, Bu. Iya, Ibu. Ya. Ceritanya sudah hampir ini ya. Pada dasarnya tadi kalian sudah menampilkan semua hasil karya, semuanya bagus-bagus. Kita beri aplaus atau tepuk tangan untuk semua kelas 4. Bu, sudah jadi, Bu. Sudah jadi, Bu. Sekarang silakan kalian kerjakan kembali ya betul. Kalian kerjakan kembali LKPD yang ke kemarin yang ke sekarang yang ke satu. Tuh. Yang ke 1 ya. Dikerjakan. Nih, sekarang ganti yang LAPD. Apa? LAPD. Itu masih tentang sejarah penggunaan telepon. Nanti kalian cari gagasan utama dari secara berkelompok. Ada 3 paragraf. Nanti ada lagi 1 lagi untuk ini dikerjakan secara individu ya. Bukan dikerjakan bareng-bareng dengan kelompoknya, kerjakan sendiri. Taruh nanti. Jadi nanti ada 2.
Suaranya kok putus-putus dari Ibu. Waktunya Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan soal individu. Sudah selesai belum? Ibu suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Sudah selesai. Demikian video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi